Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik, selalu menyertai dan menolong hidup kita. Tetap kuat, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Karena kita sedang belajar bagaimana kita menjadi orang percaya yang berbuah banyak, berbuah lebat. Dalam Yohanes 15, kita masih mempelajari dari ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam hal apa Tuhan dipermuliakan? Ketika kita sebagai orang percaya berbuah banyak, berbuah lebat. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu dan menetapkan supaya kamu pergi dan berbuah. Berbuah itu identik, menunjukkan bahwa kita adalah murid Tuhan. Karena itu Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa Tuhan itu serius dengan kehidupan kita. Ketika orang-orang Farisi datang kepada Yohanes, dan Yohanes berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau tidak, kampak sudah tersedia. Jadi berbahaya sekali kekristenan tanpa buah. Dan itulah yang terjadi di akhir zaman ini. Banyak orang berseru-seru memanggil nama Tuhan. Kalau kita baca di Matius 7 itu, banyak nabi-nabi palsu, serigala-serigala yang ganas, yang berbulu domba. Dari buahnya kita kenal. Dan berbuah ini bukan cerita pelayanan, tapi berbuah ini cerita tentang kehidupan, motivasi hidup kita. Karena itu saya coba ajak saudara belajar dari apa yang Paulus katakan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Dalam Filipi 1:22, jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi memberi buah di sini, Paulus yang pertama dia berhenti dari apa? Dari kehidupan yang egois, dari kehidupan yang tertuju kepada ego dan dirinya. Dia berhenti dan dia mulai memberikan hidupnya, fokus hidupnya, arah hidupnya. Untuk apa? Untuk Tuhan. Karena itu dia bekerja keras. Dia menuntun, memimpin tiap-tiap orang. Kemana? Membawa orang kepada kesempurnaan Kristus, bukan kepada dirinya. Dia menasehati orang, dia menolongi orang, dia memimpin orang. Untuk membawa apa? Membawa orang kepada Kristus. Menjadikan orang sebagai murid Kristus. Ya, dan dia tidak mencari keuntungan apapun. Dia tidak mencari pencapaian. Dia tidak mencari pujian. Karena itu di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, kalau kita lihat sebentar, Paulus begitu tegas, keras sekali. Kenapa? Dia berkata, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hati terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang yang bersunat, beribadah oleh Roh Allah, dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Jadi Paulus mengingatkan kita yang dimaksud bekerja memberi buah adalah hidup atau aktivitas kita arahnya bukan kepada pencapaian, bukan kepada prestasi, bukan kepada apa kata orang, bukan kepada uang. Dia sampai keras berkata di sini, hati-hati terhadap anjing-anjing. Hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hati terhadap penyunat palsu. Di mana palsunya? Lihat. Karena kita orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Hati-hati kita kalau orang Kristen, pusat hidup kita bangun dasar kekristenan kita seolah-olah bahwa berkat itu menunjukkan bahwa Anda mengenal Tuhan. Salah. Berkat sama sekali tidak menunjukkan bahwa kita mengenali Tuhan. Tapi kehidupan yang berubah, pandangan yang berubah, fokus hidup yang berubah. Di sini perbedaannya. Paulus berkata, sekalipun aku ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi.
Jadi hati-hati, kekristenan yang tidak berbuah adalah kekristenan yang tetap beribadah, tetap memuji Tuhan, tetap angkat tangan mungkin, tetap datang ke gereja, tapi arah hidupnya ini, nah ini yang saya mau tekankan betul beberapa hari ini. Coba periksa, cek arah hidup kita ini. Ya, aktivitas yang kita lakukan adalah untuk membangun diri kita atau memuliakan Tuhan. Bapakku dipermuliakan ketika kita berbuah. Dan dia mengatakan, hidupku adalah untuk memberi buah. Kalau aku hidup, berarti aku harus memberi buah. Aku hidup tuh karena demi jiwa-jiwa. Jadi fokusnya adalah manusia, memenangkan orang. Saya nggak tahu apakah saudara bekerja masing-masing di tempat saudara tujuannya hanya semata-mata uang. Sayang sekali. Kalau kita bekerja semata-mata hanya di situ. Makanya lihat, kalau orang pandangannya, fokus hidupnya berubah, dia pasti mulai terbeban dengan jiwa-jiwa. Dia akan mengasihi jiwa-jiwa. Ketika Yesus berkata, roh Tuhan ada padaku, dia mengurapi aku untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang terbelenggu, orang-orang yang dipenjara, orang-orang yang buta, yang tuli. Untuk memberi apa? Memberi kehidupan. Jadi fokus daripada ketika hidup kita berbuah adalah fokus kita itu adalah menjangkau manusia. Sehingga kita tidak perlu merasa terpaksa untuk memenangkan orang. Otomatis kita akan cerita tentang kasih Tuhan yang sudah kita alami. D.L. Moody berkata, lebih bagus gerejaku kosong karena jemaat pergi untuk menginjil memenangkan orang daripada jemaatku, gerejaku penuh, tapi jemaat nggak tahu memenangkan orang, hatinya nggak punya belas kasihan. Ya, Pak Kris Manusama kemarin berkata, tuayan bukan hanya sudah menguning, sudah membusuk, bahkan kita sudah menginjak-injak tuayan. Kita semua terpesona. Kita semua fokusnya kenapa? Cuma kebaktian, nyanyi-nyanyi. Enggak. Gereja adalah tempat di mana kita diperlengkapi. Gereja adalah tempat di mana kita didorong, dibangun untuk apa? Kembali ke areal saudara. Kalau sekarang orang rame-rame pengen jadi pendeta, cuma pelayanan. Enggak, saudara harusnya di mana engkau ditempatkan Tuhan? Di pendidikan kah? Di bisnis kah? Di kepolisian kah? Di tentara kah? Di kehakiman kah? Di mana Tuhan tempatkan saudara? Di kampus kah? Di sekolah kah? Ingat, Anda adalah duta-duta surga. Anda adalah utusan. Ya, makanya Yesus berkata, Bapa muliakan aku karena aku telah memuliakan engkau. Dengan bagaimana? Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, saya percaya hidup kita bukan tentang kita. Hidup kita bukan sekedar bekerja. Hidup kita bukan sekedar hidup, bernafas, menghabiskan waktu hidup kita. Karena itu hidup ini bukan berapa panjang kita hidup di dunia, tapi bagaimana kita mengisi hidup kita. Bagaimana kita menjalani hidup ini dengan membawa orang-orang kepada Kristus. Ini yang disebut berbuah. Ya, apakah ada beban di hati saudara untuk manusia? Atau saudara ya cuma datang ke gereja, ya cuma kritik sana kritik sini, menghakimi sana menghakimi sini, kita nggak berbuah hidup kita. Mari kita mulai belajar untuk terbeban. Mari kita mulai belajar berhenti berkata-kata jelek, berkata-kata buruk, berkata-kata keluhan, berkata-kata selalu mengeluh. Aduh, kasihan sekali hidup kita. Mari kita mulai menjadi orang-orang Kristen yang berbuah, belajar bersyukur. Tahan mulut kita untuk tidak mudah menghakimi orang, untuk tidak mengeluarkan cepat perkataan-perkataan yang sifatnya selalu menghakimi. Saya berdoa biar hidup kita berbuah. Hidup kita bisa dinikmati, dimulai dari mana? Dari keluarga kita. Ya, saya bolak-balik ajarin semua anak-anak, keluarga, istri kita, semua jemaat. Ayo belajar. Nah, ayo kita belajar betul-betul. Untuk apa? Untuk kita mulai belajar seperti Tuhan Yesus, hidupnya berbuah. Ya, jika biji gandum itu tidak jatuh dan mati, itu tetap satu. Tapi kalau dia mati, dia berbuah banyak. Mari kita masuk dalam proses di mana kita bisa berbuah banyak dan jalannya cuma satu, kematian daging.
Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dimanapun anak-anakmu berada, diberkatilah mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong hidup mereka semua. Yang sakit saat ini Tuhan sembuhkan oleh bilur-Mu. Yang tertekan, yang lemah dikuatkan, dibebaskan oleh Tuhan sendiri. Roh Allah yang hidup ada pada kami semua. Dia mengurapi kami. Terima kasih. Kami bersyukur, diberkatilah umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.